Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Bulughul Maram, yang mana kita sampai dalam pembahasan al-masajid. Yaitu hukum-hukum seputar masjid. Hadis-hadis yang membahas tentang hukum-hukum seputar masjid yang ada dalam kitab Bulughul Maram ini. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan sedikit tentang pengertian dari masjid, kemudian tentang keutamaannya. Namun di sini ada tambahan terkait kapankah tempat itu dinamakan masjid. Kalau kemarin memang sudah ada penjelasan secara ringkas definisi atau pengertian masjid secara bahasa dan istilah syar'i. Namun kita akan lebih menjelaskan kapankah sebuah tempat itu dihukumi masjid. Dan di sini ada penjelasan yang mana sebelumnya ada pertanyaan. Awaddu ma'rifata ma hiya al-ma'ayir allati yatimmu ikhtiyarul masjid 'alayha. Bima'nan akhar ma hiya al-ahwal al-daruriyya allati yajibu an tattasim biha al-hujra litusbiha masjidan. Yang mana intinya aku ingin mengetahui apa kaidah-kaidah yang menjadikan sebuah tempat itu dihukumi sebagai masjid. Kemudian dijelaskan di sini al-masjid huwal makanul muhayya lis-shalawatil khamsi daiman. Masjid adalah sebuah tempat yang disiapkan untuk melaksanakan salat 5 waktu daiman, dalam keadaan terus menerus. Artinya di dalam tempat tersebut itu dilaksanakan salat 5 waktu secara kontinu. Tidak hanya satu salat, yaitu salat subuh atau hanya sholat zuhur saja, tapi lis sholawatil khamsi daiman, yaitu apa? Dilaksanakan sholat 5 waktu di tempat tersebut daiman, selamanya. Wal mauquf lidzalika, dan tempat itu telah diwakafkan. Tempat itu telah diwakafkan. Wal makan yasiru masjidan bil idznil 'amilin nasi bis salati fihi. Maka tempat tersebut menjadi masjid
bil idznil 'am lin-nasi bis-sholati fihi. Yang mana ketika sudah dipersiapkan untuk sholat 5 waktu di dalamnya dan juga tempat tersebut telah diwakafkan, maka itu menjadi masjid yang mana membolehkan orang-orang untuk sholat di tempat tersebut. Iya. Jadi bukan kepemilikan khusus pribadi, tapi sudah dipakai untuk semua orang. Silakan yang mau sholat di tempat tersebut maka bisa sholat, ya. Sawa'un surriha bi annahu waqfun lillah aw lam yusarrih bidzalika 'inda jumhuril ulama khilafan lisyafi'iyah. Meskipun atau ya maupun hal tersebut benar-benar sharih dijelaskan dengan gamblang bahwasanya itu adalah wakaf untuk Allah. Tempat tersebut yang dipakai untuk masjid itu telah diwakafkan untuk Allah. Aw lam yusarrih, atau tidak ada lafaz tapi dia itu sudah membolehkan manusia untuk memakainya sebagai masjid yang ditegakkan sholat 5 waktu daiman, selalu. Ya, tidak hanya 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tidak, tapi selamanya. Ya. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yasihhul waqfu bil qawli wal fi'li dali alaihi. Jadi wakaf itu bisa dengan ucapan dan juga bisa dengan perbuatan yang menunjukkan bahwasanya dia itu mewakafkan. Ya, mithlu ayyabniya masjidan wa ya'zan lin-nasi fi sholati fihi. Jadi wakaf itu bisa dengan ucapan, bisa dengan fi'il, yaitu perbuatan. Contohnya seseorang membangun masjid kemudian mengizinkan orang-orang untuk sholat di tempat tersebut, di masjid tersebut. Ini secara fi'il, secara perbuatan sudah menunjukkan bahwa dia itu telah mewakafkan masjid tersebut lillahi. Au maqbaratan wa ya'zan lahum fid dafni fiha li'anna al-'urfa jarin bihi. Atau seseorang membangun sebuah pemakaman kemudian mengizinkan orang-orang untuk memakamkan jenazah di tempat tersebut. Berarti dia sudah mewakafkan tanahnya agar dipakai tempat pemakaman. Iya, jadi perbuatan tersebut menunjukkan dia itu mewakafkan tanah tersebut. Wa fihi dalala ala al-waqfi, yang mana di dalamnya menunjukkan indikasi dia itu mewakafkan. Fajaza ay yathbut bihi kal qaul, sehingga perbuatan tersebut seperti apa? Seperti ucapan. Ucapan mewakafkan. Jadi di sini wakaf itu bisa dengan apa? Ucapan, saya wakafkan, bisa dengan perbuatan yang menunjukkan perbuatan tersebut adalah wakaf. Wajara majra man qaddama ta'aman li dhaifanihi atau li dhayafanihi. Intinya di sini adalah bahwasanya wakaf tersebut bisa dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Wal masjid yakhruj an milki sahibihi li'annahu waqfun fala yajuzu lahu an yabi'ahu. Dan masjid itu keluar dari kepemilikan seseorang. Jadi masjid itu bukan milik pribadi. Ya. Li'annahu waqfun, karena masjid itu adalah wakaf. Fala yajuzu lahu an yabi'ahu, sehingga tidak boleh diperjualbelikan.
Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Wa hunaka musallayat tuqamu fil idarat wal madaris la ta'khud hukmal masjidi likauniha ghairu mawqufatin falam takhruj an milki ashabiha wa li'adami iqamati shalawatil khamsi fi aghlabiha. Kemudian dijelaskan bahwasanya ada tempat-tempat yang dijadikan salat seperti di kantor-kantor atau di sekolahan-sekolahan. Itu ada tempat khusus ya dipakai untuk sholat. Maka tempat tersebut tidak mengambil hukum masjid dikarenakan dia tidak diwakafkan yang pertama ya, sehingga dia masih menjadi kepemilikan pribadi. Falam takhruj an milki ashabiha. Dia tidak dianggap masjid ya, dalam artian mengambil hukum-hukum masjid karena satu tidak diwakafkan. Wali adami iqamati shalawatil khamsi fi aghlabiha, dan juga tidak ditegakkan salat 5 waktu secara total atau secara kebanyakan. Iya, kalau di kantor itu kan pada saat jam kantor saja. Jam 7 sampai jam berapa? Ada yang jam 3, jam 4. Iya, maghribnya, isyaknya, subuhnya tidak ada sholat. Atau di sekolah-sekolah itu juga dipakainya pada saat jam sekolah saja. Iya, yaitu sholat zuhur. Kalau memang full day sampai sore ya sholat asar. Tapi kalau nggak sampai asar, jam 2 pulang ya sudah, nggak ada jamaah setelah itu. Ya. Dijelaskan jaa fi fatawa al-lajna ad-daimah mal farqu bainal masjid wal musalla. A'ni bidzalika hal tahiyatul masjid wajibatun fil musalla am kharijatun an hukmihi aw hiya ala sabilil istihbabi wan nadbi. Jadi ada pertanyaan dalam Fatawa Lajnah Daimah, yang ini kumpulan para ulama di negara atau di kerajaan Saudi Arabia. Apa bedanya masjid dan musalla? Maksudnya di sini tempat, musalla di sini tempat yang dipakai untuk sholat. Kalau ini kan musalla yang memang diwakafkan ya, diwakafkan untuk ini musalla Darus Salam ya. Nah, maksudnya di sini apa bedanya masjid dan musalla? Fa'ajabat, maka Lajnah Daimah menjawab, al-masjid al-buq'atul mukhassasa lis-shalawatil mafrudhati bi sifatin daimatin wal mawqufati lidzalik. Awal mawqufatu lidzalik. Jadi masjid itu adalah sebuah tempat yang dikhususkan untuk sholat wajib secara bisifatin daimatin. Jadi memang dilakukan secara terus menerus, daiman, sholat-sholat 5 waktu. Dan al-mawqufatu lidzalik, dan tempat tersebut telah diwakafkan untuk masjid yang dikerjakan sholat 5 waktu secara terus menerus. Ammal musalla fahuwa mattukhidha li salatin 'aridhah ka salatil 'idain awil janazah aw ghairiha wa lam yuqaf lis salawatil khamsi. Adapun musalla itu adalah tempat yang dijadikan untuk salat-salat yang 'aridhah. 'Aridhah itu tidak tetap gitu loh.
Seperti musola tanah lapang itu dipakai untuk sholat hari raya. Makanya tanah lapang tersebut dinamakan apa? Musola, tempatnya orang sholat. Tapi aridhah pada saat seperti hari raya saja. Atau sholatil janazah, tempat tersebut dipakai untuk mensolati janazah. Itu pun dinamakan musola, tempat sholat. Ya. Akan tetapi tempat tersebut tidak diwakafkan untuk dipakai melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya dinamakan musola bukan masjid. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ini kan meskipun namanya musola tapi apa? Tapi diwakafkan, gitu. Ya diwakafkan ini. Dan juga sholat jamaah 5 waktu ditegakkan di sini. Ya meskipun di sini tidak dilaksanakan sholat Jumat. Nah, makanya musola tersebut yang hanya dipakai untuk seperti sholat Id, sholat jenazah, dan tempat tersebut tidak diwakafkan. Fala tusannu tahiyatul masjid lidukhulil musalla. Makanya tidak disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, ketika sholat Id itu kan di tanah lapang yang dinamakan musola kan nggak ada apa? Nggak ada tahiyatul musola, nggak ada. Karena memang tahiyatul masjid itu dikerjakan ketika masuk masjid, dan masjid itu tempat yang dikhususkan, disiapkan, ditegakkan sholat 5 waktu, dan dia diwakafkan. Bukan milik pribadi yang bisa diperjualbelikan. Nah, itu jawaban dari Lajnah Daimah. Wa su'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah 'anil farqi bainal masjid wal musalla wa ma dhabitul masjid. Syekh Utsaimin juga pernah ditanya. Apa pertanyaannya? Apa bedanya masjid dan musola, dan apa ketentuan tempat itu dinamakan masjid? Fa'ajaba, kemudian beliau menjawab, amma bil ma'nal 'am fa kullul ardi masjid. Kalau dilihat makna secara umum, maka bumi Allah ini semuanya adalah masjid, tempat sujud, tempat yang boleh dipakai untuk melaksanakan sholat, kecuali tempat-tempat yang dilarang. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan juga untuk bersuci. Amma bil ma'nal khas fal masjid ma u'idda lis-salati fihi daiman wa ju'ila khasan biha sawa'un buniya bil hijarati wal tini wal ismint am lam yubna. Bahwasanya makna masjid secara khusus itu adalah apa-apa atau tempat yang disiapkan untuk sholat di dalamnya daiman, terus menerus. Jadi di situ ada sholat 5 waktu secara terus menerus, daiman.
Ya, wa ju'ila khassan biha, dan dijadikan tempat tersebut khusus untuk sholat tersebut. Baik tempat tersebut ya dibangun bil hijarah, dengan batu, wal tin, tanah, wal isment, dan semen, am lam yubna, atau tidak dibangun dengan bahan-bahan tersebut. Artinya sudah ini tanah ini untuk wakaf, untuk masjid. Wa ammal musalla fahuwa mattakhadhahu al-insan liyusalliya fihi walakin lam yaj'alhu mawdhi'an lis-salati da'iman wa innama yusalli fihi idza sadafa as-shalah wa la yakunu hadza masjida. Adapun musalla atau tempat yang dipakai untuk salat itu adalah tempat yang dijadikan oleh manusia untuk sholat di tempat tersebut, ya, idza sadafas sholat, apabila bertepatan dengan sholat tertentu, ya seperti tadi itu, sholat hari raya di tanah lapang, maka tanah lapang tersebut dinamakan musol, tempat dipakai untuk sholat. Atau seperti sholat jenazah tadi itu ya, ketika kemarin kayak COVID, tidak boleh masuk masjid umpama, akhirnya disolati di halaman yang mungkin itu bukan termasuk area masjid, iya. Atau di tempat yang lain, jenazahnya masih di ambulan, kemudian orang-orang membentuk shaf untuk mengerjakan sholat jenazah. Nah, tempat tersebut yang dipakai itu adalah tempat sholat, musola. Cuma tidak dinamakan masjid, karena setelah itu tempat tersebut tidak dilaksanakan sholat 5 waktu secara terus menerus. Bisa dipahami ya? Meskipun sambil rodok ngantuk-ngantuk ini ya. Wala yakunu hadza masjida, dan ini tidak dinamakan masjid. Wa dalilu dzalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi baitihi an-nawafil wa lam yakun baituhu masjida. Dalilnya diantaranya adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat sunnah, salat nawafil, nafilah itu di rumahnya. Berarti di rumahnya itu ada tempat untuk salat. Wa lam yakun baituhu masjida. Ketika Nabi mengerjakan sholat sunnah di rumah, maka apakah rumahnya itu dinamakan masjid? Apakah rumah beliau dinamakan masjid? Lam yakun baituhu masjid. Rumahnya Nabi itu tidak dinamakan masjid. Padahal Nabi sholat sunnah di situ. Karena memang pengertian masjid tadi apa? Tempat yang dikhususkan, disiapkan untuk sholat 5 waktu, dikerjakan terus menerus, dan tempat tersebut diwakafkan dan bukan kepemilikan pribadi yang bisa diperjualbelikan. Fal musalla ma'a'addahu lis-salati fihi duna an yu'ayyan masjidan aman yusalli fihi nasu, maka musalla itu adalah tempat yang dipersiapkan untuk sholat tapi tidak masuk dalam kategori masjid. Iya. Nah, ini penjelasan para ulama, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin.
Fatahassala min dzalika anna al-masjid majtama'at fihi syurutul atiyah. Maka dapat disimpulkan bahwasanya yang dinamakan masjid itu apabila terkumpul syarat-syarat berikut. Yang pertama, makana mauqufan, tempat tersebut telah diwakafkan. Wa kharaja an milki wadhi'ihi, sehingga tidak lagi menjadi kepemilikan pribadi. Tidak lagi menjadi kepemilikan orang yang punya tadi itu. Sudah enggak dimiliki lagi karena sudah apa? Diwakaf. Wa udhina, yang kedua, wa udhina fihi bis salati idznan 'aman. Kemudian diizinkan untuk salat di dalamnya dengan izin yang umum. Ai lam yamna ahadan arada sholata fihi, yaitu ketika sudah diizinkan secara umum maka tidak melarang seorang pun untuk sholat di tempat tersebut. Artinya ini sudah dipakai, diperuntukkan untuk umum. Ya. Enggak melihat golongannya apa ndak ini ya. Ini bukan golongannya Mas, enggak boleh Mas. Bukan, sudah untuk umum ini sudah. Sampean bukan golongan gue, enggak boleh. Gembok Mas itu enggak. Tapi ya ini sudah diperuntukkan untuk umum. Kemudian yang ketiga, wa u'idda li iqamatis shalawatil khamsi 'ala dawam. Tempat tersebut yang telah diwakafkan, yang diizinkan untuk salat, itu memang ditegakkan. Yang ketiga itu ya, ditegakkan salat 5 waktu secara terus-menerus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dikerjakan terus menerus. Iya, tidak hanya 1-2 sholat saja. Itu sekilas ya tentang kapankah sebuah tempat itu dinamakan menjadi masjid yang nantinya akan mengambil dan juga berjalan hukum-hukum seputar masjid. Nah, lalu kita lanjutkan ya, yaitu membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Dan kemarin kelihatannya sudah masuk hadis yang pertama ya, tapi belum tuntas pembahasannya. Hadis yang pertama adalah perintah al-amru bibina'il masajid wa tanzifiha. Perintah untuk membangun masjid-masjid dan perintah untuk menjaga kebersihan masjid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur wa an tunadhafa wa tutayyaba. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid fid-dur. Fid-dur di sini artinya adalah fil qabail. Memerintahkan membangun masjid di kabilah ya. Dan juga memerintahkan agar membersihkan masjid atau menjaga kebersihan masjid dan menjadikan masjid itu harum, wangi. Wa an tutayyab au wa tutayyaba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha irsalahu. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan bahwasanya dia itu mursal. Nah, adapun Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Ya, hadis ini hadis yang sahih.
Yang mana hadis tersebut menjelaskan yang pertama ala syar'iyyati bina'il masajid fid dur wa hiya al-an al-ahya'us sakaniyah. Hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan disyariatkannya membangun masjid-masjid di kabilah-kabilah. Kalau di Indonesia ini ada kabilah-kabilah enggak? Ya? Enggak ada kabilah-kabilah ya. Maka al-an ya sekarang ini adalah al-ahya as-sakaniyah. Kompleks-kompleks pemukiman atau perumahan. Ya. Fayusra' bina'ul masajid fiha, maka disyariatkan membangun masjid-masjid pada tempat-tempat tersebut di kabilah-kabilah atau sekarang ini kompleks-kompleks perumahan. Liyastami'a ahlul hayy kullu yaumin aw kulla yaumin wa lailatin khamsa marrat, agar penduduk atau orang-orang yang tinggal di kompleks tersebut itu bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Fayatimmu fi dzalika ibadatullah wa ta'limul jahil wa tansyitul ajiz wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ketika ada masjid, ya, maka di situ akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, ada taklim yang mengajarkan ilmu sehingga orang yang jahil itu bisa belajar. Ya. Dan orang-orang yang lemah itu bisa semangat dengan adanya masjid itu. Yang awalnya lemah gitu ya. Ada komunitas, ada rumah Allah, ada masjid itu, maka orang yang lemah itu bisa rajin, bisa semangat. Dan juga kalau ada masjid itu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Itu bisa saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, ada pengajian, ada iftar, puasa, kemudian ada taklim tadi itu kan. Ya, ngajar Al-Qur'an, ngajar agama, itu termasuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Iya. Jadi luar biasa, masjid itu sangat-sangat penting sekali. Ila ghairi dzalika minal fawaid al-'azimah. Wa 'ala hadza fayajibu 'ala al-mas'ulin an takhtitil aradhi wal ahya' sakaniyah alla yughfilu mawdhi'a buyutillah. Makanya orang yang memiliki jabatan-jabatan penting, strategis, ya, terkait penataan tempat, penataan sebuah daerah gitu, ya, baik itu di kompleks perumahan, jangan sampai luput dari membangun masjid, yaitu rumah Allah. Wal takun muqaddamatan ala ghairiha minal marafiq. Sehingga apa? Membangun masjid itu yang paling diutamakan sebelum membangun bangunan-bangunan yang lainnya. Ini kalau muslim. Ya kalau enggak muslim itu kan ya repot. Iya. Kalau arsiteknya atau yang merancang itu bukan muslim, ya masjid malah nggak dianggap, istilahnya nggak masuk dalam rancangannya. Ya. Kemudian yang kedua, al-hadis dalilun ala wujubit tahyi'atil masajid lil musallin. Hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan wajibnya menyiapkan masjid. Ya, wajib untuk menyiapkan, mempersiapkan masjid
bagi para musallin, bagi para jamaahnya. Jadi masjid itu hendaknya dipersiapkan dengan baik. Bagaimana mempersiapkannya? Bitanzifiha min kulli qadarin yaqa'u fi ardiha aw furushiha aw hitaniha. Yaitu masjid itu harus benar-benar dirawat, dijaga kebersihannya, jangan sampai ada kotoran-kotoran. Nah, kalau masjid ada kotoran, nyaman apa enggak? Masuk masjid baunya apa? Bau enggak enak. Ya, kemudian juga dipakai sholat juga tidak nyaman. Padahal masjid harus benar-benar diperhatikan. Kama yajibu an tusana 'anil akdzar kal makhat wa taqlimil adfar wa qashsh syarib wa nafthil ibid wa nahwi dzalik. Sebagaimana masjid itu wajib dijaga dari kotoran-kotoran seperti kotoran dari hidung. Apa itu? Kotoran dari hidung ini. Apa? Langsung connect ya. Dan juga dijaga dari yang namanya taklimil adhafir, memotong kuku. Artinya memotong kuku kemudian ditinggal kukunya. Atau mencukur kumis. Wa naftil ibid, mencabut bulu ketiak. Itu di masjid ini kan juga harus dijaga dari perkara-perkara tersebut. Wa kadzalika yanbaghi tatyibuha wa tahsinu raihatiha li taysiril iqamati fiha wa tashji' ala taraddud 'alaiha wal baqa' fiha. Dan juga hendaknya masjid itu dijaga dari sisi harumnya. Kalau bisa masjid itu harum, wangi, ya, agar memberikan semangat bagi jamaahnya untuk mendatangi masjid. Tidak hanya datang di masjid, ya, rutinitas gitu, tapi juga mendorong, memberikan semangat untuk al-baqa, yaitu apa? Tinggal di masjid, senang di masjid. Kenapa? Karena nyaman. Bukan berarti nggak kerja loh ya di masjid ya 24 jam gitu ya, padahal punya anak, punya istri, punya tanggungan, nggak syughul gitu, jangan ya. Ya, kecuali muadzin atau marbot ya nggak apa-apa di masjid 24 jam karena memang sudah kewajibannya atau tugasnya. Artinya di sini maksudnya adalah bagaimana masjid itu benar-benar nyaman bagi jamaahnya atau orang yang sholat di situ. Iya, bahkan senang ini baca Quran lil qira'a wa dzikri was shalawatu bil ilmi wa ghairi dzalik. Senang sehingga baca Quran di sini, ya, di masjid, berzikir, sholat, taklim, kajian. Dan bukan berarti juga ya itu hanya dikerjakan di masjid. Nanti kalau sudah pulang nggak baca Quran, ya, nggak sholat sunnah, bukan loh ya, bukan. Itu juga tetap jalan gitu loh. Jadi masjidnya juga nyaman sehingga juga semangat ibadah. Nanti di rumah juga jangan sampai kosong dari ibadah. Iya. Bahkan Imam Bukhari itu membuat judul khusus dalam Sahih Bukharinya, yaitu tentang bab menyapu masjid. Artinya menjaga kebersihan masjid. Ya, dan menghilangkan kotoran-kotoran
atau bambu atau yang lainnya yang tidak nyaman buat orang-orang yang sholat. Lalu beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah, anna rajulan aswada aw imra'atan sauda, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkulit hitam atau perempuan yang berkulit hitam, kana yaqumul masjida famata, yang mana pekerjaannya adalah menyapu masjid, menjaga kebersihan masjid. Ternyata meninggal, famata. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu. Lalu Nabi nanyain orang tersebut yang apa? Aktivitasnya itu menyapu, membersihkan masjid. Ditanya oleh Nabi, lalu para sahabat menjawab, mata. Orang tersebut telah meninggal. Maka apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala kuntum adantumuni bihi? Kok enggak dikasih tahu gitu loh. Kenapa kalian enggak ngasih tahu ana tentang berita kematiannya? Ya, dalluni ala qabrihi au qala qabriha fa ata qabrahu fa shalla alaihi. Ya, maka Nabi meminta agar tunjukkan kepadaku kuburannya. Lalu ditunjukkan, kemudian Nabi mendatangi kuburannya lalu sholat. Ya, karena beliau tertinggal, ya, belum mensolati jenazah tersebut. Ya, wa fi hadza dalilun ala fadli tanzifil masjid. Ini menunjukkan keutamaan membersihkan masjid. Maka jangan punya mindset kebersihan masjid itu tugasnya siapa? Marbot. Marbot, ini loh kotor ya. Enggak. Tapi tugas kita semua. Kalau memang ada kotoran ya dibersihkan. Ya. Enggak usah nunggu marbot. Lianna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabri man yaknus al-masjid dalilun ala ta'zimi amalih. Karena Nabi itu sampai mencari orang tersebut. Itu menunjukkan Nabi benar-benar sangat memuliakan pekerjaan orang tersebut yang membersihkan masjid. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ini hadisnya antum sudah hafal paling ini, ya. Hadis yang kedua dan ketiga sudah hafal semua ini? Coba disebutkan, sudah hafal katanya. Insyaallah. Yaitu hukum membangun masjid di atas kuburan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, muttafaqun alaihi, wa zada Muslimun wan Nasara. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda, semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Muttafaqun alaih. Riwayat siapa ini? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa zada Muslimun wan Nasara.
Adapun riwayat Imam Muslim ada tambahan an-nasara. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasor. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, walahuma, dan juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah semoga Allah meridai beliau, kanu idza mata fihimur rajulus salihu banaw ala qabrihi masjida wa fihi ulaika syirarul khalqi. Kalau hadis Aisyah dijelaskan bahwasanya mereka apabila ada orang yang soleh meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya. Ya. Dan dalam hadis tersebut ulaika syirarul khalqi, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Ya, riwayat siapa ini? Hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab apa ini? Bulughul Maram. Ya. Nah, dan dalam redaksi yang lain itu bukan lafadznya qatalah, semoga Allah memerangi, seperti dalam riwayat Imam Muslim hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ya, sebagai masjid. Jadi ada yang pakai lafadz qatala dan ada yang pakai lafadz la'ana, yaitu melaknat. Nah, dalam redaksi hadis tersebut dijelaskan ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Jadi kenapa mereka itu mendapatkan laknat? Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Kenapa kok mereka itu mendapatkan laknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini li bayani sababil la'ni, untuk menjelaskan sebab mereka itu mendapatkan apa? Laknat. Wadh-dhamir fi siyaqil awal wadhihun annahu ya'udu 'ala al-yahud. Amma fi lafzi Muslim fadh-dhamir ya'udu 'ala al-yahud wan nasara bi'tibari majmu'i at-ta'ifatain la kulla ta'ifatin. Lianna an-nasara nabiyuhum Isa alaihi assalatu wassalam wa laysa lahu qabrun ittakhadhuhu masjida. Kalau orang Yahudi mereka melakukannya, tapi kalau orang Nasara, nabi mereka siapa? Isa. Dan Nabi Isa itu laisa lahu qabrun, tidak punya kuburan. Yang mereka membuatnya, ya, tidak punya kuburan untuk Nabi Isa, kemudian mereka membuat masjid. Nah, ini bagaimana kalau orang Nasara ini? Maka yang dimaksud di situ kalau orang Nasara adalah al-anbiya wa kibar atba'ihim, para nabi dan para pengikut nabi yang senior. Ya, karena dalam riwayat yang lain
yaitu hadis Jundub bin Abdillah, lafadznya kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Jadi mereka itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka wa salihihim, dan orang-orang soleh mereka membangun apa masjid-masjid. Nah, ya, dari sini bisa dipahami, bisa kembali ke al-Yahud wan Nasara. Meskipun orang Nasara itu kan nabi mereka Nabi Isa, dan Nabi Isa tidak punya kuburan, bagaimana mungkin dibangunkan di atas kuburan Nabi Isa masjid? Wong Nabi Isa aja nggak punya kuburan. Ternyata dalam riwayat yang lain itu apa? Yaitu kibar atba'ihim, orang-orang yang soleh atau pengikut para nabi yang senior. Kemudian wattikhadzul quburi masajida yashmal bina al-masjid 'alaiha au ittikhadhuha makanan lis-salati 'indaha walau lam yubnal masjid au walau lam yabnil masjida. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu yang pertama dengan membangun masjid di atasnya. Yang pertama, ya. Atau dengan menjadikan kuburan tersebut makanan lis-shalah indaha. Jadi ada tempat sholat, ya, di sisi kuburan tersebut, tempat yang dipakai untuk sholat. Meskipun tidak dibangunkan masjid di atas kuburan tersebut, ya. Nah, ini maksudnya. Masih ada berapa menit ini? Benar-benar hafal ini ya. Hafal hadisnya dan hafal waktunya ini. Kemudian karena sudah 1 menit ini, ulaika syirarul khalqi, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, ya. Maksudnya adalah a'zamuhum syarran 'indallah. Di sisi Allah itu mereka ini adalah sejelek-jelek atau seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Lima yahsul bi fi'lihim minal fitnati wasyirki billah wa kullu ma kana wasilatan ila syirki fa sahibuhu jadirun bihadzal wasfi. Karena memang hal tersebut bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik, sehingga menjadi syirarul khalqi. Ulaika syirarul khalqi. Ya. Nah, jadi ini lafadz yang ada dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang kedua dan ketiga dari pembahasan masjid. Yang ternyata Imam Ibnu Hajar itu juga menyebutkan dalam kitabnya Bulughul Maram ini, ya, terkait hukum-hukum seputar masjid. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Ya. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengkaji hadis demi hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram ini. Demikian aku qouli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.